Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rihadatul Aisy, mahasiswa aktif program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya mengambil tema Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan prinsip Dagu Sibu. Nah, pertanyaannya, mengapa saya mengambil prinsip Dagu Sibu? Dagu Sibu itu merupakan singkatan dari dapatkan obat dengan benar, gunakan obat dengan benar, simpan obat dengan benar, serta buang obat dengan benar. Banyak masyarakat umum yang belum paham bagaimana cara memperlakukan obat dengan benar. Jika kita salah memperlakukan obat, maka berdampak tidak baik untuk kesehatan diri pribadi, serta orang lain dan serta lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama dari prinsip Dagu Sibu, yaitu dapatkan obat dengan benar. Anda dapat menemukan obat di tempat-tempat yang sudah memiliki izin atau yang sudah memiliki legalitasnya, seperti apotek atau toko obat yang sudah memiliki izin, instalasi farmasi yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di puskesmas. Nah, prinsip kedua dari Dagu Sibu yaitu gunakan obat dengan baik dan benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan obat yang baik dan benar. Sebelum kita menggunakan obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan obat yang akan digunakan sudah benar. Yang kedua, pastikan obat masih dalam keadaan baik. Yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan. Yang keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kelima, gunakan obat sesuai aturan yang dianjurkan dokter atau sesuai aturan yang telah tertera dalam kemasan. Selama penggunaan obat atau pada saat menggunakan obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mengkonsumsi obat sesuai waktu penggunaannya. Bila sedang hamil atau menyusui, tanyakan kepada apoteker atau dokter obat yang sesuai. Gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Perhatikan waktu penggunaan obat, perhatikan frekuensi obat yang digunakan, serta tanyakan kepada apoteker atau dokter kapan harus berhenti mengkonsumsi obat. Selanjutnya, cara penggunaan obat. Yang pertama, obat yang diminum atau berupa tablet, pil, kapsul, atau serbuk atau sirup. Nah, obat jenis ini paling baik diminum 1 gelas air putih. Kemudian, perhatikan waktu minum sebelum makan atau bersamaan atau sesudah makan. Kemudian apabila obat dalam bentuk cair, kocok terlebih dahulu dan gunakan sendok takar. Dilarang minum obat dengan teh, kopi, dan buah. Cara penggunaan obat yang kedua yaitu obat kulit bentuk salep. Sebelum menggunakan obat ini, cucilah kedua tangan terlebih dahulu. Oleskan obat secara tipis dan merata pada bagian yang sakit yang telah dibersihkan sebelumnya. Pastikan luka tidak terkena debu atau kotoran karena dapat memperlama waktu sembuh luka. Cara penggunaan obat yang ketiga yaitu obat tetes mata dan salep mata. Obat ini termasuk obat steril, maka untuk mencegah terjadinya kontaminasi, ujung wadah obat jangan terkena permukaan lain dan tutup rapat sesudah digunakan. Cara penggunaan obat ini dimulai dengan mencuci kedua tangan, menengadahkan kepala, menarik kelopak bagian bawah mata yang sakit. Kemudian, teteskan atau oleskan pada bagian kantung mata, jangan sentuhkan bagian ujung obat dengan mata. Tutup mata selama 1-2 menit dengan menekan pangkal hidung. Setelah menggunakan salep mata atau obat tetes mata, kedip-kedipkan mata untuk meratakan obat. Setelah menggunakan obat, tutup obat dengan rapat dan cuci tangan kembali. Kemudian cara penggunaan obat tetes hidung. Yang pertama, bersihkan hidung dengan cara mengeluarkan udara atau bersin. Kedua, cuci tangan dengan bersih. Yang ketiga, duduk dan tengadalah atau berbaring dengan menggunakan bantal di bawah punggung dengan posisi kepala tegak ke atas yang sesuai pada gambar. Selanjutnya, teteskan obat sesuai dengan yang tertera pada etiket. Setelah beberapa saat,
Duduklah agar obat masuk ke dalam faring dan goyangkan kepala ke atas dan ke bawah, kemudian ke kanan dan ke kiri. Tahan posisi selama beberapa menit. Bersihkan ujung alat tetes hidung dengan air hangat dan tutup kembali untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya, bersihkan tangan dengan mencucinya untuk membersihkan sisa obat. Obat tetes telinga, cara penggunaannya yaitu: pertama, cucilah tangan terlebih dahulu. Kedua, bersihkan perlahan telinga Anda dengan kain basah dan kemudian keringkan telinga Anda. Selanjutnya, hangatkan obat tetes telinga dengan memegang atau menggenggam botolnya menggunakan tangan selama beberapa menit. Kocok botol obat tetes. Jika tetes suspensi berawan, kocok botol dengan baik selama 10 detik. Letakkan obat tetes telinga dengan benar, dengan posisi tutup botol obat yang ada penetesnya berada di bagian atas. Miringkan kepala sehingga telinga yang akan diberikan obat menghadap ke atas. Tekan obat sesuai dengan dosis pemakaian pada lubang telinga. Selanjutnya, pertahankan posisi kepala 2-3 menit. Tekan secara lembut kulit menutup kecil telinga atau gunakan kapas steril untuk menyumbat lubang telinga agar obat dapat mencapai dasar saluran telinga. Berikutnya, pasang kembali dan kencangkan tutup segera dengan jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes. Cucilah tangan Anda setelah menggunakan obat dengan air dan sabun untuk membersihkan obat sisa yang mungkin menempel pada tangan Anda. Yang keenam, cara penggunaan obat suppositoria. Nah, cara penggunaannya yaitu: cucilah tangan Anda terlebih dahulu, buka bungkusnya atau keraskan dulu. Kalau ada bagian yang kasar harus dihaluskan dengan tangan. Bila terlalu kering, lembabkan. Berbaring miring, lutut ditarik, masukkan bagian yang runcing. Setelah obat dimasukkan, rapatkan kedua kaki dan pertahankan posisi tersebut hingga 5 menit. Cuci tangan kembali. Obat enema, cara penggunaannya yaitu: pada dewasa, cucilah kedua tangan sebelum menggunakannya. Buka tutup obat, keluarkan sedikit sisanya dan lumuri di sekitar pipa. Ambil posisi berbaring dengan memeluk guling atau miringkan badan. Masukkan ujung obat ke dalam anus, lalu pencet hingga seluruh isi mikrolak masuk ke dalam anus. Mikrolak tersebut adalah contoh obat enema. Selanjutnya, masih dalam posisi tangan memencet tub, tarik keluar tubnya, pertahankan posisi selama 3-4 menit. Dan pada bayi, cara penggunaan obat enema ini yaitu hanya sebagian isi mikrolak. Setelah menggunakannya, segera dibuang dan jangan menyimpan mikrolak bekas pakai meskipun belum habis digunakan. Berikutnya, cuci tangan kembali setelah menggunakan obat. 1 mikrolak hanya digunakan untuk 1 orang dalam 1 kali pemakaian. Kemudian, prinsip dagu sibu yang ketiga, yaitu simpan obat dengan benar. Obat dapat disimpan di dalam rumah dengan cara: jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Kemudian simpan obat di dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Label jangan dilepas karena berisi aturan pemakaian. Simpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung atau sesuai petunjuk yang tertera dalam kemasan. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang panjang karena suhu di mobil tersebut tidak stabil. Kita tidak boleh menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau obat tersebut telah lewat dari tanggal pemakaian. Berikutnya, obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin atau freezer agar tidak membeku kecuali disebutkan pada etiket dalam kemasan. Sediaan suppositoria harus disimpan di lemari es supaya tidak meleleh. Sediaan aerosol atau spray harus dijauhkan dari panas atau suhu tinggi karena dapat meledak. Prinsip dagu sibu yang terakhir yaitu buanglah obat dengan baik dan benar. Obat yang dapat dibuang adalah obat yang telah kadaluarsa atau obat yang telah rusak. Nah, di sini cara membuang obatnya yaitu obat dalam bentuk botol plastik dengan cara lepaskan etiket dan buka tutup botol terlebih dahulu. Baru dibuang ke tempat sampah. Obat dalam bentuk box atau dos atau tub, gunting terlebih dahulu baru dibuang ke tempat sampah. Untuk obat yang berbentuk kapsul atau tablet atau bentuk padat lainnya, hancurkanlah terlebih dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Masukkan plastik dan buang ke tempat sampah.
Selanjutnya, untuk cairan, buang pada kloset, kecuali antibiotik. Ingat, kecuali antibiotik yang harus dibuang dengan wadahnya dengan menghilangkan label. Sekian dari saya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.